Kehidupan penuh tekanan semasa pandemi ini jadi pelajaran penting, Mbak Rara, Mhm bahwa mhm. kita harus belajar menghabiskan waktu dengan anak dan memahami menjaga emosi sebagai orang tua, ya. Jadi Mhm. bukan kedekatan emosional dalam arti makin dekat makin emosi, ya. Mhm Tapi mhm. kedekatan emosi bahwa ada bonding, ada attachment dengan anak. Jangan marah-marah terus, marah menurunkan imun tubuh. Saya yakin sahabat sonora dan juga moms and dad saat ini sedang nostalgia nih ke masa-masa dulu ketika menjadi orang tua baru begitu ya. Mengingat-ingat lagi betapa serunya masa-masa itu. Kurang lebih 3 bulan ya Mas Dev ya serunya ya. Ya, betul, Ke Mbak bulan Rara. keempat udah mulai tidurnya agak teratur sedikit begitu ya. Tapi 3 Ya. bulan pertama tuh benar-benar seru. Nah ini memang topik kita pada siang hari ini adalah serunya menjadi orang tua baru. Atau kita menyebutnya survival parenting. Kenapa nih Mas Dave? Survival parenting. Sure-nya di Iya, sure. betul. Yakin Sure gitu ya. ya, sure yakin pasti. Ya Mm-mm. kalau gaya parenting itu kan banyak. Ada namanya helicopter parenting, kemudian ada Oke. drone parenting. Nah kalau kita sekarang dalam masa pasca pandemi ini kita harus lakukan namanya survival parenting. Nah Oke. pandemi ini ya mudah-mudahan ya Mbak Rara ya kan teman Mbak Rara dan teman-teman Sonora jurnalis itu sudah divaksin ya. Nah Ya. jadi pandemi itu sekiranya ya akan bisa dihadapi dengan lebih terkendali. Amin. Sudah diberikan ya, tapi bahaya masih ada. Itu teman-teman Sonora, sahabat Sonora harus ingat tetap harus Betul. pakai masker kemanapun Prokes, meskipun yes. sudah 2 kali vaksin. Masih harus berjaga. Dan ada hal yang berubah yang kita dapatkan selama pandemi, yaitu betapa kita beradaptasi dengan lebih mengutamakan kualitas keberagaman dan kualitas aktivitas di dalam rumah bagi keluarga. Ya, jadi survival parenting, melihat parenting dari sudut pandang itu, ada 3 makna yang terkandung dalam survival parenting. Sure, S-U-R-E ya, sure, pasti, yakin, survival parenting. Yang pertama, survival dibaca sebagai sure alias kepastian. Kedua, survival yang terdiri dari kata pertama, survival, bertahan ya. Kemudian survival yang terdiri dari kata kedua, yaitu revival. Jadi ada kata sure pasti, ada kata survival, ada kata revival. Nah, sure itu kan, ya tadi saya bilang pasti. Pandemi memberikan kita banyak ketidakpastian, enough is enough ya. Ketidakpastian itu terjadi karena kita nggak punya banyak persiapan, nggak ada yang tahu pandemi akan terjadi. Siapapun nggak punya emergency plan untuk pandemi ini. Nah, kini saatnya dalam masa menyongsong pasca pandemi, orang tua melakukan persiapan yang lebih baik. Bahkan menabung, investasi dalam hal kesehatan dan kebersihan. Oke. Kemudian survival ya, survival dalam pola pengasuhan. Itu pandemi mengajarkan kita basic konsep survival of the fittest, yang kuat yang menang. Siapa yang kuat yang menang. Pandemi mengajari kita basic needs akan kehidupan. Ya mohon maaf ya, kita bisa kita lihat ya, nyawa itu bisa dengan mudah bisa nggak ada. Betul. Jadi kita harus kembali lagi bahwa kehidupan kita adalah the most precious thing dan ya kita harus jaga itu. Kalau kita bicara revival dalam pola pengasuhan, kita bicara apa yang sudah ada dan kita injek dengan energi dan tenaga baru. Ya revival itu kan artinya menghidupkan kembali apa yang sebenarnya sudah ada, apa yang sudah ada sekarang. Sebenarnya banyak kebiasaan baik di waktu sebelumnya, itu kemudian kita tinggalkan. Dan ini saatnya kita hidupkan kembali dengan energi baru dan spirit perbaikan di masa-masa pandemi nanti. Ya. Kalau bicara survival, ya, yang pertama dari survival parenting adalah survival. Survival ini mengenai kesehatan, rumah, dan mental. 3 hal itu saja. Kesehatan. Ya. Health is wealth. Ya. Jadi orang itu merasa kaya kalau dia sehat. Ya. Bukan orang sehat karena dia kaya. Itu dulu. Kalau sekarang orang kaya karena dia sehat. Pandemi ini mengajarkan orang tua untuk lebih perhatikan kesehatan anak. Makin banyak orang tua memahami bahwa kesehatan lebih berharga daripada lebih baik mencegah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan asupan nutrisi. Itu yang pertama, kesehatan. Pilar pertama dari survival itu kesehatan. Pilar kedua adalah rumah, house of fun. Ya, pandemi mengubah aktivitas kita banyak di rumah. Nah, gini kegiatan keluarga pun harus dibuat semenyenangkan mungkin, semenyenangkan mungkin di rumah.
Orang Oke. tua nggak lagi berpatokan kalau kita bisa bersenang-senang hanya pergi ke pusat rekreasi, hanya pergi ke mall ya. Kedekatan dengan keluarga, keluarga besar, keluarga inti itu penting. Dengan kakek nenek itu penting. Karena Oke. itu mereka adalah seperti support system. Kalau Yes. rumah kesehatan sudah ada, support systemnya sudah ada di rumah, kita menuju elemen ketiga, pilar ketiga. Yaitu kalau kita mau survival dalam masa-masa pandemi nanti, Mhm. kita harus hidup yang stress free. Stress free. Kehidupan penuh tekanan semasa pandemi ini jadi pelajaran penting, Mbak Rara. Mhm, Bahwa mhm, kita harus belajar menghabiskan waktu dengan anak dan memahami menjaga emosi sebagai orang tua. Ya, jadi mhm, bukan kedekatan emosional dalam arti makin dekat makin emosi, ya. mhm, Tapi mhm. kedekatan emosi bahwa ada bonding, ada attachment dengan anak. Jangan marah-marah terus. Marah menurunkan imun tubuh. Jadi, elemen pertama yaitu survival parenting punya 3 pilar. Mhm, Yang pertama adalah kesehatan, mhm, kemudian rumah dan mental. Fokus pada 3 hal ini. mhm. Untuk revival bagaimana nih? Oh, sudah kita bahas sekarang revival. Revival itu ada 2 pilar. Apa tuh? Itu teknologi Mhm. ya, dan kemudian home based learning. Home based Ya, learning. orang tua itu dulu ya sebelum pandemi itu ya kebanyakan orang tua melihat teknologi itu musuh bagi anak ya. Ya teknologi itu hanya boleh dipakai ketika anak sudah eh, atau kuliah. Tapi pandemi mengubah persepsi itu. Kan teknologi itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Ada Iya. sempoa, ketika orang masuk sempoa, kalkulator itu dianggap teknologi. Wah keren banget gitu kan. Kemudian dilarang dipakai di waktu belajar, dilarang dipakai pada waktu ulangan. Padahal tergantung penggunaannya. Kalkulator itu bukan benda yang salah ketika dipakai dalam ulangan. Demikian juga teknologi, internet dan gadget bukan benda yang salah ketika pemanfaatannya tepat. Jangan pandang teknologi internet sebagai hal yang terpisah dari kehidupan anak dan keluarga. Memanfaatkan teknologi bukan sekedar nih ya, nih nak kasih ya, nih main nih, ya silakan pakai. Nggak seperti itu. Tapi pahami dan manfaatkan sebagai sarana bonding bersama anak untuk Mhm. peningkatan kehidupan. Bi- Ya, screen time-nya harus diawasi. Mhm, Ya, mhm. kita bicara revival, hidupkan kembali apa yang sudah ada dengan energi baru. Ya, teknologi itu sudah ada dari zaman dulu. Internet sudah ya let's say 20-25 tahun sudah ada dan selama ini dianggap sebagai hey, ini internet, ini sekolah. Tapi sekarang enggak. Pandemi, internet dan teknologi itu jadi satu. Gadget dan pelajaran itu jadi satu. Iya. Pandang itu sebagai suatu manfaat. Yang Mhm, berikutnya, pilar kedua dari revival adalah home based learning ya, Mbak Rara ya. mhm, mhm. Ada lost year, orang bilang itu lost year dalam pendidikan anak. Guru-guru PAUD gitu ya, banyak mengeluh nggak ada murid sekarang. Ya Mhm, ada beberapa tempat PAUD-nya yang bubar, mhm, ya mhm. TK-nya bubar ya karena orang tua memilih nggak menyekolahkan anaknya. Dan karena itu, ketika pelajaran berada di rumah, home based learning menjadi sama kayanya dengan pendidikan formal. Benefitnya apa? Ada bonding antara anak dan orang tua tentunya. Dan orang tua jadi punya waktu ekstra Mhm. bantu anak mengembangkan bakatnya, jadi lebih terlihat lah. Selama ini kan orang menyerahkan pendidikan karakter sekolah ya, Mhm. karakter dimulai dari rumah, bakat itu dilihat dari rumah, bukan tes bakat di sekolah, bukan tes bakat di lembaga pendidikan. Tes bakat yang paling real, paling nyata adalah Di indera rumah. orang tua melihat bakat anaknya itu apa, musik, teknologi dan lain-lain. Orang tua itu bisa tahu kalau menerapkan home based learning dengan bonding yang tepat. Kemudian kalau home based learning, ya orang tua bisa lebih banyak menghindari soal moral Mhm, tentang pendidikan seksual, mhm, tentang bahaya narkoba, mhm. bahaya perilaku negatif. Itu menjadi pelajaran yang nggak akan bisa didapatkan di pendidikan formal manapun. Ya, belum ada pendidikan formal, pendidikan dimulai dari rumah. Ya. Dan itu yang harus kita bangkitkan lagi. Tugas orang tua juga untuk menjadi pengajar, bukan guru, tapi jadi pengajar di rumah. Oke. Sejak usia berapa nih untuk home based learning kita bisa mulai menerapkan? Uh, Order ke atas itu sudah bisa diberikan konsep-konsep seperti untuk mengajarkan psikomotorika yang terutama ya, dan Mhm, juga untuk konsep sederhana seperti
langkah-langkah untuk bermain dengan sambil mengajarkan 1, 2 gitu kan ya. Jadi ketika moms and dads di rumah punya toddler ya, itu bisa sebenarnya pendidikan di preschool itu baik gitu. Tapi itu juga bisa dilakukan moms and dad ketika dalam masa pandemi nanti kegiatan itu masih tetap harus aman dan masih berpusat di rumah. Jadi memang orang tua yang mempunyai peranan sangat penting di sini ya. Sangat penting. Baik, jadi tadi ada 3 pilar untuk survival parenting dan 2 pilar untuk revival parenting. Makin menarik nih pembicaraan kita pada siang hari ini Mas Dave bersama dengan Nakita ID. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, untuk yang bertanya silakan bisa di live chat ya, atau juga bisa melalui WhatsApp ke 0812 112 129 200. Ya, bahagia itu sederhana, jangan lupa bahagia. Merawat anak, merawat keluarga itu kerja keras, ya juga menyenangkan. Kalau melihat anak bertumbuh, lihat pasangan bahagia, ya berikanlah pasangan hal kecil yang bahagia membahagiakan.